To use these rocket launchers. Can't be too complicated. Oh, I think we're in trouble here. Selamat datang dan berjumpa kembali Akang Teteh bersama saya Kang Asep. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Operation Fortune Ruse de Guerre yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan seorang agen mata-mata elit bernama Orson dan timnya dari aliansi intelijen global bernama Five Eyes yang ditugaskan untuk menghentikan penjualan teknologi senjata canggih yang berpotensi mengancam keamanan dunia. Teknologi ini dimiliki oleh seorang pengusaha licik bernama Greg Simon. Fortune berkolaborasi dengan seorang pakar teknologi CIA, Sarah Fidel, serta merekrut bintang film terkenal Danny Francesco agar bisa masuk ke lingkaran Simon. Penasaran dengan alur cerita selanjutnya? Siapkan cemilan dan minuman, cari tempat posisi nungenah, mari kita mulai. Okay, let's go. Pertualangan Fortune penuh dengan penyamaran, pesona dan kecerdasan membawanya menyusup ke organisasi kriminal milik Simon di berbagai penjuru dunia. Cerita ini bermula ketika kelompok penjahat menyusup ke lembaga pemerintah dan membantai para ilmuwan demi mencuri alat teknologi canggih. Mengetahui hal ini, seorang jenderal militer mengutus kontraktor swasta bernama Nathan untuk mengambil kembali teknologi yang dicuri dan menyelidiki motif di balik aksi kriminal tersebut. Nathan kemudian memperkenalkan timnya untuk menyusun strategi dalam misi ini. Ia menyarankan untuk bekerja sama dengan Orson, meskipun awalnya banyak yang ragu karena biaya tinggi yang diperlukan untuk merekrut agen mata-mata kelas atas seperti Orson, yang dikenal memiliki standar hidup mewah termasuk private jet dan anggur mahal. Meski begitu, Nathan tetap bersikeras bahwa Orson adalah satu-satunya yang mampu menyelesaikan misi sulit ini. Kebetulan Orson sedang berlibur di Maroko dan Nathan segera menemuinya. Keduanya ternyata sudah saling mengenal sehingga Orson menerima tawaran untuk bergabung tanpa keberatan. You've been spying on me, Nathan. I am. Kembali ke timnya, Nathan memperkenalkan anggota lainnya yaitu hacker andal bernama Sarah Fidel, serta seorang anak muda bernama JJ Davis yang memiliki keahlian unik untuk mendukung misi mereka. Setelah menjemput Orson di Maroko, mereka berangkat menggunakan jet pribadi ke Madrid, di mana Sarah dan JJ sudah tiba lebih dulu dan siap menyambut mereka di bandara. Mereka memulai misi penuh tantangan untuk menggagalkan rencana Simon dan memastikan teknologi canggih itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Dalam cerita ini, hubungan antara Nathan dan Sarah diwarnai ketegangan karena Nathan tidak menyukai kecenderungan Sarah yang sering berbicara berlebihan. You control the dance floor. Like to dance? Meskipun demikian, tim mereka harus segera menjalankan aksi pertama di bandara, di mana mereka membuntuti pria bernama Norman yang membawa barang curian dari laboratorium. Mengikuti Norman menjadi kunci untuk mengetahui siapa yang akan membeli teknologi canggih tersebut. Untuk mengawasi situasi, Nathan menyewa beberapa mata-mata yang tersebar di sudut-sudut bandara. Namun, rencana mereka terganggu ketika timnya secara tiba-tiba dibuat pingsan oleh orang yang tak dikenal. Sarah yang seharusnya memantau semuanya melalui rekaman CCTV juga tidak menyadari kejadian ini. A glitch in the network or in my experience it's seldom the network. Who could do that? Ternyata, dalang di balik kekacauan ini adalah Mike, seorang detektif saingan Nathan yang juga sedang memburu paket teknologi tersebut. Situasi semakin memanas saat Orson dan JJ menyadari kehadiran Mike. Mereka langsung bertindak menyerang Mike untuk menghentikannya upaya menculik Norman. Selama konfrontasi sengit, Norman hampir saja diculik, tetapi Orson dan JJ berhasil menggagalkan rencana Mike. Namun, akibat ketegangan yang dialaminya, Norman terkena serangan jantung. Tanpa membuang waktu, mereka segera membawa Norman ke mobil untuk memberikan pertolongan. Sementara itu, mereka menyadari bahwa mobil mereka sedang dibuntuti oleh Mike.
Nathan bergegas menyalin data penting dari Norman ke dalam flash disk. Keadaan semakin kritis saat Mike berhasil mencegat mereka. Dengan waktu yang terbatas, Norman yang sudah sekarat memberikan perintah terakhir kepada Nathan agar segera mengantarkan flash disk tersebut ke sebuah kafe sore itu untuk menyelamatkan istrinya. Nathan dan timnya akhirnya tiba di kafe yang dimaksud oleh Norman. Di sana, seperti yang diperingatkan, seorang pria langsung mengambil tas koper tersebut. Pria itu adalah Greg Simon, seorang pengacara ilegal yang terlibat dalam transaksi berbahaya ini. Dengan keahlian Sarah dalam teknologi, mereka segera mengumpulkan informasi penting tentang Greg, membuka jalan bagi langkah-langkah selanjutnya dalam misi mereka yang penuh bahaya. It's a billionaire interested in selling 9 mils to kids. He's selling tomahawks to terrorists. Ternyata Denny sangat dikagumi oleh Greg, yang bahkan rela membayar 150 miliar untuk mengundangnya ke acara ulang tahunnya. Sarah melihat ini sebagai peluang untuk merekrut Denny agar mau bekerja sama dalam misi mereka. From Danny Francesco, who recently snubbed a $10 million. Menggunakan keahliannya, Sarah berhasil menggali aib dari Denny dan bahkan menemukan bukti bahwa Denny pernah berselingkuh dengan kakak iparnya. Sarah juga menyelidiki aib busuk manajer utamanya, Denny, yang akhirnya membuat Denny tidak punya pilihan selain menyetujui tawaran mereka. Dengan Denny kini berada di tim, mereka segera terbang menuju Prancis. Tempat pesta Greg akan diadakan. Acara tersebut berlangsung di sebuah kapal mewah di mana Sarah berpura-pura menjadi pacarnya Denny, sementara Orson berperan sebagai manajernya. Saat acara berlangsung, Greg yang suka memamerkan kekayaan dan menarik perhatian para aktor terkenal langsung mendekati Denny dan memberikan kalung berlian seharga 20 miliar untuk membuka percakapan. I do love Danny Francesco. It's not cool, but I am. Good evening. Namun, misi utama mereka segera dimulai. Mereka harus meretas handphone Greg. Sarah berusaha menyelinap ke ruang khusus tempat HP Greg disimpan. Tetapi sayangnya ia tidak bisa berbuat banyak karena diajak minum oleh para tamu undangan. Di sisi lain, JJ dan Nathan sedang meretas rekaman CCTV dari kamar hotel. Namun, tiba-tiba salah satu anggota Mac muncul di tengah acara. Orson segera bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini dan mengusir anggota tersebut. Sementara Sarah berusaha melanjutkan misinya untuk mendapatkan akses ke handphone Greg. Di ruang tersebut, Sarah sempat diketahui oleh seorang pengacara Greg. Tetapi berkat kecerdikannya dalam berbicara dan berpura-pura, dia berhasil meyakinkan pengacara tersebut sehingga tidak dicurigai. Keahliannya dalam beradaptasi dengan situasi tersebut memberi tim mereka kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan misi ini. That's it. I saw you earlier. Greg, so. Wow, pretty esoteric. You work in the arts? No. Di tempat lain, Orson mulai mendekati anak buah Mac dengan memberikan sogokan berupa jam tangan mewah agar mereka mundur dari rencana ini. Namun, anak buah Mac yang terlalu rakus terhadap harta menolak tawaran tersebut. Orson yang berasa kesal akhirnya membatalkan rencana sogokan itu dan memutuskan untuk bertindak langsung, termasuk berhadapan dengan anak buah Mac jika diperlukan. You go on for me. Sementara itu, Denny sedang berbicara dengan Greg dan mengungkapkan rencananya untuk memamerkan karakter miliarder misterius. Greg pun tertarik dengan ide tersebut dan menawarkan untuk membawa Denny ke villa miliknya agar Denny bisa mempelajari bagaimana kehidupan seorang miliarder sungguhan. Tuan Greg bahkan mengundang Sarah untuk ikut datang bersama Denny. Di tengah percakapan, gerombolan mafia dari Ukraina tiba-tiba muncul. Mereka adalah klien Greg dan kebetulan sangat ngefans dengan Denny. Sambil berfoto-foto dengan Denny, Greg kembali mendekati Sarah dan mencoba merayunya. Kayla. Hello, Charlie. Melihat hal ini, Orson langsung bertindak cepat dengan mengalihkan perhatian Greg agar dia segera menjauh dari Sarah. Setelah mengamati percakapan Greg dengan mafia Ukraina, Nathan dan timnya berhasil menyimpulkan bahwa Greg hanya berperan sebagai perantara dalam perdagangan teknologi curian. Dan sejauh ini masih belum terungkap siapa dalang sebenarnya. Namun, Orson berhasil mendapatkan informasi penting tentang keberadaan mafia Ukraina dan rencana mereka. Orson diberi tugas untuk menyelinap ke hotel tempat para mafia Ukraina menginap. Malam itu, Orson mulai mensabotase saluran udara di hotel dengan pemasukan gas beracun, membuat semua orang di dalamnya pingsan. Meskipun tugas utama hanya untuk meretas data yang ada di komputer mafia,
Orson tidak ingin rugi dan memutuskan untuk merampok semua barang mewah milik mafia Ukraina tersebut. Keesokan harinya, JJ berhasil meretas ponsel Greg dan menemukan bukti percakapan antara Greg dan dua penguasa teknologi. Ternyata mereka adalah pembeli barang yang telah dicuri. Namun, informasi yang didapat masih kurang lengkap dan tidak menjelaskan teknologi apa yang sedang diperdagangkan, karena semua transaksi dilakukan secara sangat rahasia. Oleh karena itu, Nathan memutuskan untuk membagi tugas kepada timnya. Sarah dan Danny akan pergi ke Villa Greg untuk mengamati apa yang akan terjadi objek transaksi dalam beberapa hari ke depan, berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Di Villa Greg, suasana semakin tegang. Greg mengajak Danny untuk mengendarai mobil antiknya. From millionaire to billionaire, Jim. I imagine my cue to save money. Sementara Sarah memanfaatkan kesempatan ini untuk beraksi. Dengan keahliannya dalam teknologi, Sarah berhasil menyadap CCTV dan merekam seluruh file yang ada di komputer. Sementara itu, Orson dan JJ berada di Turki mengikuti seorang pengacara mafia Ukraina yang diduga akan menjadi perantara dalam transaksi senjata teknologi yang dicuri. Di sana, mereka secara kebetulan bertemu dengan salah satu pengacara Greg. Orson memutuskan untuk membututinya. Penyamarannya sempat terbongkar saat mengikuti pengacara mafia yang membuatnya menjadi sasaran pengejaran. Dalam pengejaran ini, JJ dengan cepat menghapus pesan dan panggilan yang ada di ponsel pengacara Greg yang bernama Haris. Pertarungan sengit pun terjadi di atas gedung dan akhirnya Haris kalah jatuh dari ketinggian. What do you mean it's not Ben Harris? Sementara itu, di markas militer Inggris, seorang jenderal menjelaskan bahwa teknologi yang dicuri adalah AI yang sangat canggih. Teknologi ini sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah karena bisa meretas sistem pertahanan negara dan bahkan mengaktifkan serangan bom nuklir. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebuah transaksi besar direncanakan akan berlangsung pada pagi hari berikutnya. Dengan informasi ini, Orson memutuskan untuk berpura-pura menjadi Haris. JJ bertugas memasang alat pelacak di sebuah mobil mafia untuk membututi mereka. Rencana selanjutnya berjalan lancar berkat bantuan Sarah yang telah meretas ponsel milik Greg. Dalam peranannya sebagai Haris, suara Orson diubah agar tidak terdeteksi, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan saat Orson menghubungi Greg untuk memberitahu kata kunci 15 digit untuk dibutuhkan untuk memverifikasi teknologi AI yang akan diperdagangkan. Dengan segala persiapan matang, misi Orson, JJ dan Sarah mulai berjalan sesuai rencana. Mr. Simmons. Connected. Mr. Simmons, Good. the system to go online. Hold it. Ready for the 15-digit passcode. 6. Sementara mereka berharap bisa mengungkapkan identitas sang dalang dan mencegah teknologi berbahaya tersebut jatuh ke tangan yang salah. Setelah berhasil menjelaskan transaksi dan memperoleh teknologi AI, Orson mulai mengalami masalah besar. Anak buah Greg yang juga ahli di bidang IT menyadari bahwa data mereka telah diretas. Meskipun demikian, Orson berhasil menyelesaikan transaksinya dengan aman. Namun, keberuntungannya tidak bertahan lama. Penyamarannya mulai terbongkar ketika salah satu anggota mafia mengingat bahwa Orson pernah menghajarnya saat merampok. Situasi menjadi semakin tegang. Namun, beruntungnya keberadaan JJ berhasil melindungi Orson dengan menembakkan peluru ke arah mafia yang mengejarnya. Orson berusaha kabur sambil membawa teknologi AI yang berhasil didapatkan. Namun, tiba-tiba sekelompok mafia tak dikenal muncul dengan helikopter dan mulai membantai mereka. Ternyata mafia tersebut adalah Mike yang sudah lama mengincar teknologi AI tersebut. Di tempat lain, Sarah dan Danny masih berusaha kabur dari anak buah Greg. Mereka melindungi diri dengan pistol dan berhasil menggulingkan mobil musuh ke jurang. Pada saat yang sama, JJ menggunakan helikopter untuk menyusul dan berhasil menyelamatkan mereka dengan menjatuhkan rudal ke arah anak buah Greg. These rocket launchers can't be too complicated. Namun, meski rencana mereka berhasil menggagalkan upaya Greg dan Mike, Nathan sangat marah dan melaporkan kejadian tersebut kepada jenderal militer. Sayangnya tak ada data yang ditemukan mengenai Mike atau pekerjaannya, sehingga mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa teknologi AI akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Orson memutuskan untuk mengajak Greg bekerja sama untuk mengambil kembali teknologi AI.
Setelah berpikir panjang, Greg setuju dengan penawaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembeli teknologi AI tersebut telah bekerja sama dengan Mike, dan mereka berniat menggunakan teknologi itu untuk menghancurkan sistem perbankan dunia. Jika mereka berhasil, semua mata uang akan menjadi tak berguna kecuali emas. Rencana besar ini jelas mengancam stabilitas ekonomi global, karena dengan penghapusan mata uang, pembeli teknologi tersebut akan meningkatkan kekayaannya secara drastis melalui investasi emas. Pada malam itu, Greg dan Danny menyusuri jejak kedua miliarder yang telah mencuri paket teknologi AI, berharap bisa menemukan titik terang dalam rencana mereka untuk mengambil kembali alat berbahaya tersebut. Commission. We were paying for you to deliver, but you didn't. That's a bit weak, isn't it, Trent? Because I wasn't paid to deliver. I was. Film ini mencapai klimaks yang sangat mendebarkan saat Orson dan timnya berhasil menyelesaikan misi mereka dengan penuh aksi. Setelah berhasil mengalihkan perhatian Mike dan anak buahnya, Danny dengan cerdas mengambil peran dalam mengalihkan fokus para mafia, memberi kesempatan bagi Orson dan JJ untuk mengatasi pasukan Mike yang berada di luar markas. See more ahead. Di tengah situasi yang tegang, Greg mengancam siapapun yang berani menghalangi rencana bisnisnya dengan kesengsaraan, bahkan mengancam untuk membunuh miliarder jika mereka tidak menyelesaikan transaksi yang telah direncanakan. 65 in 3, 2, 1. Saat Orson mendekati ruang utama di markas, ketegangan semakin memuncak, namun ia dengan cepat memutuskan hubungan bisnis antara dirinya dan Mike, yang kemudian memicu aksi saling baku tembak dan saling membunuh di dalam markas. Orson yang harus melewati banyak mafia berhasil melakukannya dengan mudah. Namun kejutan terjadi ketika Mike menyerang Orson dari belakang. Beruntung Sarah yang telah meretas seluruh CCTV memberitahu Orson tentang bahaya ini, memungkinkan Orson untuk bertahan dan mengalahkan Mike. Fucking case! You want so bad, Mike? You can fucking have. Setelah perjuangan sengit itu, Orson berhasil merebut kembali teknologi AI yang sangat berbahaya. Ia dijemput oleh JJ dan Sarah, dan keesokan harinya mereka terbang ke Doha untuk menyerahkan teknologi tersebut sekaligus menyusul Nathan yang sudah lebih dulu berada di sana untuk menangani urusan penting lainnya. Dan film pun tamat. Oke lah Kang Teteh, mungkin ini aja yang bisa Kang Asep bahas. Jika ada kekurangan dalam cerita, saya mohon maaf. Dan jika ingin menambahkan kritik dan saran atau ingin kirim-kirim salam untuk gebetan dan yang akan Teteh sayangi, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah Kang Asep bacakan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga Kang Teteh dimudahkan segala rezekinya, dan sampai jumpa di next video.